Hari ini kita akan belajar lagi materi sumber energi panas kelas 5, tema 6, subtema 1, KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, yuk perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, apakah kamu bisa menemukan persamaan dari gambar ini? Ya, benar. Persamaannya ketiga gambar ini berhubungan dengan panas atau kalor. Sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas yang ada di bumi antara lain matahari, gesekan, api, panas bumi, dan listrik. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Sumber energi matahari sangat berguna bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manfaat matahari bagi tumbuhan yaitu berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Sedangkan manfaat matahari bagi manusia yaitu untuk berjemur, untuk pembangkit listrik tenaga surya, menjemur garam, menjemur ikan, dan masih banyak yang lain. Bisakah kamu menemukannya? Selanjutnya ada gesekan. Gesekan dua buah benda dapat menghasilkan panas. Seperti ketika kamu menggesekkan telapak tangan kamu, lama-lama akan terasa panas. Atau ketika kalian menggosok penggaris dengan kain, maka lama-lama juga terasa panas. Pada zaman dahulu, manusia mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah benda, bisa berupa kayu kering maupun batu-batuan. Sumber panas selanjutnya yaitu api. Api merupakan cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api biasanya dihasilkan oleh kompor dengan bahan bakar minyak tanah, listrik maupun LPG. Biasanya api digunakan untuk memasak. Selain untuk memasak, api juga biasanya digunakan untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya ada energi listrik. Energi panas dapat dihasilkan melalui energi listrik dengan mengubah bentuk energi listrik menjadi energi panas. Di bawah ini adalah contoh benda-benda elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang terakhir yaitu panas bumi. Panas bumi berasal dari perut bumi dan panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Biasanya berkaitan dengan gunung berapi. Nah, tahukah kalian, Indonesia adalah negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. Terbukti dengan banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia. Panas bumi biasa digunakan sebagai sumber energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, dan dikelola sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kita lanjut ke materi selanjutnya, perbedaan suhu dan panas. Anak-anak, pernahkah kalian minum es teh atau teh panas? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentunya sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Dapatkah kamu membedakan suhu benda di bawah ini dengan tepat menggunakan indera peraba telapak tanganmu? Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat
derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dinginnya suatu benda. Nah, pernahkah kalian pergi ke daerah pegunungan? Di daerah pegunungan, pada saat malam hari, udara terasa begitu dingin, sehingga kita membutuhkan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal ini membuktikan indera peraba tidak dapat menunjukkan derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor tidak sama dengan suhu. Panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Seperti contohnya, ketika kita memanaskan suatu logam, maka logam itu akan terasa panas. Dan jika kita mendinginkan logam tersebut, maka logam akan menjadi dingin. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu adalah Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Satuan panas yaitu kalori dengan alat ukur berupa kalorimeter. Sedangkan satuan suhu yang ada di Indonesia yaitu Celcius dengan alat ukur berupa termometer. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Anak-anak tetap rajin belajar ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.